Halo Sobat Senator dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya saat ini kedatangan bintang tamu istimewa, Bang Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite 2. Selamat pagi Abang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Wah, luar biasa, semangatnya Masya ini luar Allah. biasa nih. Alhamdulillah. Bang, ini ngomong-ngomong soal mudik Bang. Ya, Abang di Komite 2 ya. ya, Fakta apa yang ada di lapangan tentang mudik nih Bang kali ini? ya. Terima kasih Dinda ya. Tentu dalam suasana hari raya ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh pemirsa sahabat senator di seluruh Indonesia. Ya, kita di Komite 2 memang salah satu alat kelengkapan dari DPD RI ini yang membidangi urusan transportasi, ya, berkaitan dengan pelabuhan, berkaitan dengan juga kebutuhan pangan, ya, karena semuanya nggak terlepas dari itu ya. Jadi membidangi perhubungan, kemudian membidangi urusan dengan pangan, perdagangan, yang tentu ini kaitan dengan menghadapi kita hari raya. Jadi beberapa fakta memang kita lihat dengan dibukanya kesempatan kemarin ya oleh pemerintah soal mudik ini memang luar biasa ya. Sudah 2 tahun kita, ya, sebagian besar masyarakat kita tidak bisa kembali pulang ke desanya, pulang kampung, dan ini memang tidak bisa dihindari ya, karena ini adalah bagian daripada sebuah tradisi ya, Betul. budaya, bahkan disebut peradaban. Ya. Nah, dan harus kita jaga peradaban ini karena tidak tidak ada di seluruh dunia yang model kita ini. Ya. Dan ini saya lihat nilai positifnya adalah beginilah cara negara ini terjaga. Salah satu menjaga NKRI ini ada tradisi mudik ini. Ya, di mana kita yang di perantauan ya masih tetap ingat dari kampung halamannya. Ya, orang kadang-kadang kan nggak ngerti kampung halamannya mana ya. Nah, ini dengan ada tradisi mudik ini dia tahu bahwa dia itu ada sumber dari mana dia berasal. Ya. Nah, dan tentu keberhasilan yang di rantauan ini tidak terlepas dari doa-doa orang-orang yang ada di kampung ya, kampung halaman manakala mereka pergi merantau. Nah, memang cukup tahun ini kita melihat kemacetan di mana-mana luar biasa ya. Nah, ya betul tuh Bang. Ya, karena menurut informasi terakhir dari pemerintah ya, tidak kurang dari 85 juta orang ya, Yes. orang pulang kampung. Bisa dibayangkan kalau 50 juta ini ke Sumatera aja, saya kemarin terakhir dapat monitor itu hampir 250.000 kendaraan Abang pulang ke ke Provinsi Lampung. Lampung ya? Ya, dan kita mulai dari berangkat dari Jakarta ini macetnya minta ampun ya. Mulai dari pintu tol Serang Timur itu sudah disuruh keluar. Nah, ini jadi ada beberapa catatan menurut saya kenapa kemacetan ini memang luar biasa. Ya, mudah-mudahan tahun yang akan datang kalaupun ada mudik lagi nggak seperti tahun ini ya. Karena memang kangennya luar biasa nih, kangennya 2 tahun ya. Nah, jadi pertama saya lihat memang kemarin itu simpul jalur orang itu rata-rata arahnya melalui tol ya. Jadi orang itu diarahkan semua ke jalur tol. Sangat minim informasi tentang jalur-jalur alternatif yang lain. Jadi kalau misalnya ke Sumatera kan dulu kan ada jalur lama ya. Jalur lama. Nah, tidak tol itu jarang informasinya kita. Sehingga orang semuanya fokus ke tol. Yang kedua, kemacetan itu saya lihat di pelabuhan. Ini juga ke depan harus menjadi evaluasi supaya kadang-kadang masih ditemukan orang yang membeli tiket itu di pelabuhan. Oh, on the spot gitu Bang. Dan disitulah kadang-kadang kemacetan ya, di satu sisi sistemnya nggak ngebuka lagi, ya, tetapi dia bisa lolos gitu loh dari gerbang pertama masuk ke tengah.
Sehingga di tengah itu dia bingung sendiri, dia nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar lagi. Yeah. Nah, akhirnya menunggu antrian yang lain sudah nyerobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya lihat juga bahwa harusnya tempat-tempat rest area itu adalah tempat penampungan menjelang jalur sampai masuk ke gerbang ini kapal ya. Ini khusus untuk penyeberangan ya. Yeah. Sehingga orang itu tidak menumpuk di jalan tol. Dan bahkan bila perlu keberangkatan orang itu harus sudah diatur. Misalnya dia beli tiketnya dari mana. Kalau dia posisinya di Jakarta itu harus berhitung jam berapa dia baru berangkat. Jadi orang betul-betul diatur lah ya. Yeah. Jadi jam berangkatnya dari rumahnya jam berapa di dalam tiket awal itu ya. Sehingga semua orang itu kan bisa dikunci sebenarnya. Ya, kalau dengan sistem sekarang ini kan bisa dikunci. Ya, misalnya dia tiket kapalnya itu jam 9 malam. Rumahnya di Bandung. Kan sudah bisa kelihatan. Berarti Anda harus berangkat jam sekian dan seterusnya. Dibikin semacam kayak kloter kalau penerbangan haji mungkin. Iya, ya. Jadi walaupun itu masih ada nanti akan terjadi akurasinya belum tentu sempurna ya. Yeah. Tetapi paling tidak sudah dia atur ya. Ya kan pandemi ini memberikan pengalaman semua nih. Semuanya kita diatur. Jam sekian kita datang, jam sekian kita nggak boleh, jam sekian dan seterusnya. Nah itu kemudian yang tentu yang lain-lain adalah kita lihat kemarin itu termasuk petugas ya. Mungkin karena petugasnya ini juga memiliki keterbatasan ya. Yeah. Sehingga di lapangan juga terkadang kekurangan petugas, apalagi pada saat pengaturan itu datang hujan. Waduh, udah mulai dah. Ya, yang jalan mati lampu misalnya ya, mati lampu yang di persimpangan itu ya. Sudah mati lampu, kadang-kadang hujan. Pengaturan itu udah kredit. Nah, jadi memang yang hal-hal teknis seperti ini harus mulai terevaluasikan dengan baik ke depan, dan kita minta ke depan semua kalaupun mau ada evaluasi semua bisa diundang dan memberikan pandangan, termasuk pelaku-pelaku bisnisnya. Jadi besok-besok itu misalnya Korlantas mengadakan evaluasi, tolonglah diambil juga dari supir travel, ambil juga perwakilan dari orang, dan bahkan bila perlu membuka semacam kotak dengar pendapat dengan masyarakat. Saran begitu Bang. Iya, jadi jangan dari sisi pandangan petugasnya saja, tapi pengguna jalan, kemudian termasuk juga saya lihat karena ngantri terlalu lama ya, habis bensin di tengah jalan. Ya, walaupun Pertamina buat iklan, gampang mendatangkan bensin, tinggal calling segala, nggak semudah itu, iklannya memang luar biasa. Tapi kalau udah macet semua, nggak bisa mau dikawal seperti berapa yang dia kirim gitu loh. Nah, jadi hal-hal semacam ini tentu ya harus ditemukan ya obatnya ya. Karena kalau orang sudah ngantri sekian jam, itu bukan cuma sedirigen dua dirigen habis baterai ininya. Seperti itu ya. Iya betul. Jadi catatannya kalau saya lihat tadi, pertama sistem penjualan tiketnya harus online-nya harus jalan. Ya Bang ya. Kemudian kedua harus diperbanyak informasinya. Jadi orang itu jangan sampai masuk ke daerah itu betul-betul dia baru mau bayar. Penyekatannya harus bagus gitu ya Bang. Kalau punya tiket baru boleh masuk gitu ya. Kedua personil ditambah ya Bang ya. Ya, dan bila perlu dia kalau memang sudah misalnya ke Merak ada tujuannya, ya waktu dia masuk tol itu dia terkunci. Lu mau kemana nih? Lampung. Dia belum ada tiket, dia suruh keluar. Harus ada jalur keluarnya dong. Sistem dikeluarin dia. Anda harus keluar dulu. Jangan stuck di dalam mengganggu. Iya, jangan di dalam, dia baru pusing nyari sana informasi nekat gitu kan. Kan tujuan ini harusnya kalau sudah seperti ini kan sudah harus diperhitungkan semua. Betul, termasuk jangan ngerepotin orang lah intinya. Seperti itu. Teknis lainnya tadi ada penerangan, sama ketika hujan tuh harus dipersiapkan lagi ya Bang ya. Jangan sampai petugas nanti malah nggak ada sama sekali atau terganggu. Nah iya, jadi ini juga harus diantisipasi ya. Jadi kalau lampu persimpangan itu, lampu lalu lintas yang suka mati di simpangnya, nah ini kan kalau nggak ada itu jadi kredit. Karena yang akan ngatur nanti bukan petugas kadang-kadang,
Ya, ada orang-orang yang nggak paham tentang lalu lintas dia ngatur gitu ya. Pak Ogah kan, Pak nah, Ogah. repot sendiri kita diaturnya. Mana yang ngasih cepet begitu yang jalan lancar, yang enggak macet kita dibuatnya. Nah ini kalau ngomongin Pak Oga sama kayak kita ke jalur puncak tuh Bang. Ada jalur tikus yang memang nanti mereka ngawal tiap itu ada uang apa Pak Ogahnya itu menurut Abang gimana tuh Bang? Perlu Ya, dikawal polisi kah atau bagaimana itu? ya itu repotnya karena kan jumlah personil polisi ini kan kurang. Kalau dia ngawal kita setiap satu mobil dia kawal juga repot. Artinya nggak maksudnya harus ada apa namanya pengarahan dari polisi supaya nanti pengguna jalan lebih nyaman gitu kan ada yang Iya. jalur tikus gitu. Ya, saya setuju itu oleh karenanya yang tadi saya bilang ya, harusnya diperbanyak lagi sumber informasi tentang jalur-jalur Jalur-jalur. alternatif. Betul. Ya, jalur-jalur alternatif ini dikasih tahu banyak. Kalau puncak kan banyak jalur alternatif. Ah. Ya A, B, C dibilang perlu, itu rambu-rambunya semua dibuat. Itu yang Dan kurang ya. pada saat masuk ke Samuan di stop, di sini udah penuh. Ada lampu-rambu ini yang kosong, lewat sini. Kalau misalnya 10 jalur dan itu teratur, di sini masuk 10, tengah masuk 10, pinggir masuk, kan lancar. Tapi kalau semua 30-nya masuk di satu jalur, padahal ada satu jalur yang kosong. Nah, informasi-informasi seperti ini yang menurut kita ya, ini yang perlu dari awal diberitahu. Dan itulah gunanya. Ini kan sudah kerjaan berpuluh-puluh tahun ini. Ah. Ya bukan cuma kerjaan, nah ini mudik. Ini udah puluh-puluhan tahun. Ya sejak tahun 60-an ini kerjaan ini. Masa nggak ketemu ya? Yang nggak mudiknya kan 2 tahun kemarin doang Bang. Ya itu dia makanya ya jangan kalau sampai terjadi setiap ini kemacetan alasannya banyak mobil banyak. Emang nggak ada antisipasi ya kerjaan struktur negara yang sudah punya tupoksinya itu harusnya itu loh yang dipikirin. Kalau luar negeri itu lihat hari-hari siapa lembaga yang bertanggung jawab itulah yang mereka membuat inovasi bagaimana kalau terjadi kemacetan bagaimana seperti ini. Ya, ini seperti itu. Memang kalau mudik ini kan berkaitan juga dengan perputaran roda ekonomi di Ya. desa ya Bang ya. Menurut Abang gimana Bang? Ya, saya pikir ini dahsyat sekali ya. Jadi per orang itu kan kalau sudah pulang kampung, kita tahulah selama dia bekerja di ibu kota ini kan sedikit-sedikit dia nabung ya. Paling enggak 500, 1 juta setiap bulan. Nah, kalau 12 bulan kan 12 juta itu. Dan saya meyakini betul uang itu pasti habis. Ya, pasti habis apapun itu. Boleh dia untuk membawa oleh-oleh, boleh dia mungkin di sana dia beli lahan, beli apa untuk usaha dan lain-lain ya. Intinya ini ya untuk menggerakkan pembangunan pedesaan sepertinya ya itulah yang terjadi. Orang-orang yang di perantauan itu kalau mengandalkan orang yang ada di pedesaan untuk menggerakkan sektor itu saya pikir ya lambat ya. Karena sumber pendapatan di pedesaan kan sangat terbatas. Iya. Ya, untuk mendapatkan sehari 100.000 aja susah kan. Nah, 50.000 aja kadang-kadang susah. Nah, teman-teman yang perantauan ini kan membawa kue yang cukup besar. Ya, bayangkan aja kalau kemarin tuh kita hitung ya jumlahnya 85 juta orang, kalau bawa 1 jutanya berarti itu kan 85 triliun tuh yang beredar di pedesaan. Di pedesaan. Ya, di pedesaan dan sebagainya. Iya. Wah, ini cukup Seperti menarik itu. diskusinya Bang ya. Bang, mungkin saya meminta closing statement terakhir, saran buat para pemudik, mungkin juga untuk stakeholder pemerintah, bagaimana kedepannya supaya mudik ini tetap berjalan lancar dan roda ekonomi di desa juga semakin baik begitu Bang. Ya, jadi tentu pertama kita mengapresiasi dan hormat ya dengan segala keterbatasannya petugas-petugas kita di lapangan. Ya tentu kita terima kasih ya, terutama teman-teman dari kepolisian, kemudian teman-teman relawan ya. Banyak sekali yang saya lihat juga terlibat dalam usaha membantu supaya terjadinya kemacetan dan sebagainya bisa terurai. Yang kedua tentu kita tidak juga berpuas diri ya terhadap pelayanan yang terjadi karena memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tadi saya sampaikan pertama soal tiketing ya. Ini memang harusnya jauh-jauh hari sudah diinformasikan kepada halayak, disosialisasikan dengan seluruh media massa yang ada ya. Mulai dari televisi, saya lihat di TV itu sangat kurang, minim sekali ya disampaikannya informasi tentang tiketing dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga
konsekuensi kalau kita nggak beli tiket melalui online dan sebagainya. Kemudian juga kaitan dengan jalur-jalur alternatif, ya ini juga harus dari awal ya. Kalau di kebencanaan itu ada namanya jalur evakuasi. Harusnya itu dari sekarang udah tahu kita kalau kita ke Merak mana aja sih jalan tikusnya. Rambunya juga ya Bang. Iya, dan rambu-rambunya itu juga supaya yang ngatur itu orang yang berkompeten ya, yang memahami ngatur jalur lintas ya. Jadi jangan sampai ya kita bukan nggak senang ya dengan relawan ya, tetapi kan mereka tidak proporsional kadang-kadang ngaturnya sesuai dengan siapa yang ngasih aja. Akhirnya membuat bottleneck di mana-mana. Bottleneck, betul. Kemudian yang terakhir tentu dengan adanya kembali ke desa masing-masing melihat kondisi di pedesaan yang perlu kita sendiri yang sudah dirantau ini, yang sudah melihat keadaan di luar itu lebih baik, ya tolonglah ilmu-ilmu ya, pengetahuan, akses, cara-cara berusaha yang bisa mereka meningkatkan sejahteraannya ini digetok tularkan kepada mereka. Dan seyogyanya memang kita yang di perantauan ini menjadi penghubung akan kebutuhan yang mereka sekarang hadapi, kemiskinan, kesulitan dan lain-lain. Ya, karena mereka menganggap kan kita ini semua paham nih yang sudah merantau nih. Nah, nggak ada salahnya kita juga bisa memberikan tips dan lain sebagainya supaya ya keluarga kita yang ada di pedesaan yang belum beruntung ya, mereka punya wawasan kalau ke ibu kota itu kalau ndak ada modal pengetahuan, modal keterampilan, jangan coba-coba loh ya untuk merantau. Harus diberi pembelajaran, pemahaman seperti itu sehingga mereka jangan sampai nanti hanya modal nekat ngikut ke Jakarta, tahu-tahu malah di sini bukan jadi orang yang sukses ya, atau bisa dapat justru malah jadi masalah gitu loh. Nah ini juga perlu juga teman-teman yang di ibu kota ini juga memberi pemahaman bahwa rezeki itu ada di mana-mana, tidak hanya ada di ibu kota. Ya, tetapi kan barangkali mereka yang di pedesaan ini kan nggak ngerti aksesnya. Misalnya dia punya apa ya, kebun ini, misalnya kebun kelapa, kebun pinang, kebun apa saja. Kalau di desa ini kan modalnya cuma itu, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Itulah sumber mereka bisa dapat uang. Nah kita yang di kota ini biasanya kan yang menerima itu semua, pengkonsumsi itu semua. Nah ini harusnya kan menjadi jembatan nih. Ya, jangan sampai apa ya, mereka nanam durian, nanam buah-buahan ya, malah busuk di kampung karena nggak ada yang, padahal di sini harganya mahal minta ampun. Di mereka nggak ada harganya, duku segala macam. Karena apa? Nggak ngerti bagaimana jalurnya jual dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir itulah gunanya mereka ada di Jakarta, kita semua ini untuk memberikan informasi kepada mereka supaya ya mereka punya tanaman itu ya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Ya seperti itu. Siap. Mungkin ya. Kasih. Luar biasa. Jadi semua ini udah dibahas sama Bang Bustami tadi, dari sampai teknis mudik, kemudian pengelolaan sumber daya alam. Luar biasa sekali. Semoga bermanfaat informasi yang kami sajikan kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya agar menerima terus informasi terbaru dari kami. Saya Adi Nugroho, salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih. Terima kasih.